ajma'in. Semoga Allah yang Maha melihat menggolongkan kita menjadi orang yang selalu merasa dilihat Allah setiap saat, sehingga kita tidak punya tempat untuk bersembunyi berbuat maksiat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha mendengar menggolongkan kita menjadi orang yang selalu merasa didengar oleh Allah, sehingga setiap kali bicara kita betul-betul berpikir keras dan rasakan hati apakah perkataan ini disukai Allah atau tidak. Karena setiap perkataan pasti dicatat dan pasti akan dipertanggungjawabkan. Dan semoga Allah yang Maha Baik, yang Maha Tahu isi hati kita, menggolongkan kita menjadi orang yang selalu merasa hati ini diketahui oleh Allah. Yang zuru ila qulubikum wa a'malikum wa huwa alimun bidatis sudur. Dan Allah Maha Tahu apapun ada yang dibalik hati ini. Allah akan menghisab semua yang ada di hati. Wa in tubdu fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Sehingga kita sangat mewaspadai lintasan hati kita, keriaan, kesombongan, ujub, kedengkian. Karena tidak ada yang lepas, semua yang ada di hati pasti akan diketahui Allah dan akan dihisab. Saudara-saudaraku sekalian, Ramadan ini adalah ajang selain kita saum perut, tapi juga saum-saum yang lainnya yang bisa membuat kita semakin dicintai Allah. Salah satu yang paling membuat kita disukai Allah adalah qalbun salim, memiliki hati yang bersih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qad aflaha man zakaha wa qad khaba man dassaha. Amat sangat beruntung orang yang mensucikan jiwanya dan merugilah yang mengotorinya. Itu sumpahnya berulang-ulang dalam surat tersebut, yang menunjukkan betapa orang yang mensucikan jiwa itu penting. Tugas kenabian itu kan di dalam risalah itu, dalam Al-Baqarah 129 dinyatakan 3. 1, tazkirah, peringatan. Yang kedua, pengajaran. Dan yang ketiga, yaitu tazkiyatun. Tazkiyah, yaitu pensucikan jiwa. Nah, biasanya senang kita kalau dalam dakwah itu mendengar peringatan atau menyampaikan peringatan, juga menyampaikan ilmu. Tapi yang agak kurang serius adalah tazkiyatun nafs, bagaimana kita mensucikan jiwa. Makanya jangan heran ada yang ilmu agamanya cukup banyak, dakwahnya banyak, tapi tidak bisa akur. Nah, mungkin satu yang agak belum serius, yaitu mensucikan jiwa. Pertengkaran itu sebetulnya bukan semata karena ilmu, tapi karena kekotoran hati saja. Karena orang-orang ulama yang tinggi ilmunya, walaupun berbeda pendapat, tapi tetap ukhuwahnya terjaga, karena hatinya yang terpelihara. Nah, Ramadan ini seyogyanya menjadi jalan tazkiyatun nafs kita. Salah satu di antara yang paling efektif mengotori hati adalah bahaya lisan. Banyak jebakan-jebakan dalam lisan ini yang bisa menghanguskan pahala, bisa menambah dosa, bisa mengekalkan dalam kebaikan atau mengekalkan dalam keburukan, kejahatan, dan neraka jahanam. Nauzubillah. Hadirin, mari selama ini persiapan Ramadan kita mulai menghindari celetuk komentar-komentar yang bisa jadi dosa dan tidak ada manfaat. Karena
Karena min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Salah satu di antara ciri kualitas keislaman seseorang adalah meninggalkan kesia-siaan, meninggalkan sesuatu yang tidak manfaat. Walaupun ilmunya banyak, ibadahnya sepertinya bagus, tapi terus-menerus mengeluarkan perkataan, perbuatan yang tidak manfaat, ini merupakan ciri-ciri kualitas keislamannya belum baik. Ini sangat serius hadirin, karena ibadah dan ilmu itu harus berbuah akhlakul karimah. Dan di antara akhlak adalah meninggalkan perkataan perbuatan sia-sia. Di dalam surat Al-Mu'minun, Bismillahirrahmanirrahim, qad aflahal mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un walladhina hum 'anil lagwi mu'ridun. Nah, ini salah satu di antara ciri khas orang yang beruntung adalah orang yang beriman, khusyuk dalam salat dan meninggalkan perkataan perbuatan sia-sia. Jadi Ramadan ini sebetulnya harusnya membuat kita bersih sekali dari, selain dari maksiat, juga dari kesia-siaan. Mari yang kita coba hindari celetak-celetuk komentar-komentar yang kalau kita tidak bunyi juga tidak ada masalah. Jangan segala dikomentari kecuali komentar yang membawa kebaikan, manfaat. Kalau tidak ya diam saja. Karena ada orang yang, maaf ya, gatal sekali mulutnya tuh. Apa saja dikomentari. Panas, panas. Padahal itu sama sekali tidak membuat dingin. Macet, macet banget. Dan ini tidak membuat lancar. Biasanya kalau tidak mulut, karena tidak ada teman, dia tulis di status. Status juga itu merupakan tanda-tanda, karena sekarang selain saum mulut, saum jari itu bisa menjadi perwakilan dari mulut kita. Lihat orang dikomentari, nonton TV berkomentar, kemudian di masjid apa saja dikomentari. Mudah-mudahan sesudah ini Allah menolong kita untuk menahan diri. Pokoknya pikir dulu, ini perlukah saya berkomentar? Yang kedua adalah basa-basi yang bisa jadi masalah. Contoh, ini misalkan sedang Senin Kemis, kita tanya, saum tidak nih? Sebetulnya apakah perlu kita bertanya ini? Karena dengan pertanyaan itu jadi beban bagi orang lain. Yang tadinya saum diam-diam terpaksa jadi ada peluang ria, ya saum dong. Yang tidak saum jadi malu karena yang lain saum. Atau minimal membuat orang jadi susah dengan pertanyaan kita. Sudah, kalau mau nyuguhin saja. Tidak usah ditanya saum atau tidak. Jangan sampai keikhlasannya, karena kalau sudah bicara ada peluang ria. Yang tadinya aman, tidak ria, tidak dia saum tidak diketahui orang, ketika ditanya rame-rame, Bapak sedang saum tidak? Saum. Jadi bisa merusak niatnya, benar? Tanpa kita sadari. Kalau diam saja disangka sombong. Jadi masalah, makanya sudah kalau mau nyuguhin, suguhin saja. Atau suka bertanya, ini berapa kilo sekarang beratnya? Untuk apa nanya kiloan? Ya, ini menjadi susah. Atau nanya anak berapa? Padahal nikah belum. Ini jadi susah. Sudah tidak usah segala ditanya. Lihat mobil, ini berapa sekarang ini harganya? Udah lunas belum? Itu lebih menyakitkan. Berarti cicilan ya. Ada saja itu pertanyaan. Sepertinya akrab, tapi ini bisa jadi menyusahkan orang. Dan tidak perlu kita nanya itu. Tidak perlu nanya yang memang untuk apa gitu manfaatnya. Tidak penting-penting amat. Mungkin kita menggolongkannya untuk keakraban. Tapi itu bisa menjadi masalah. Yang bersangkutan minimal bisa membuat hati orang jadi susah. Lebih baik doa saja. Ya, semoga
disehatkan Allah, penuh keberkahan, daripada segala ditanya. Kemudian juga kalau ngobrol, hati-hati, ngobrol itu pancingan besar. Kadang kita jadi ingin pamer amal, pamer ilmu, pamer pengalaman, pamer pamer keahlian, dan ada kecenderungan dilebih-lebih. Ada orang cerita anak, kita cerita anak sendiri. Ada orang cerita kantor, kita cerita kantor sendiri. Mau apa? Tiap perkataan itu akan dipertanggungjawabkan. Tidak usah kita ingin kelihatan pinter dalam pandangan orang. Tidak perlu kita ingin kelihatan hebat, jago, penting, berjasa. Mau apa? Kepentingan kita cuma satu, Allah ridho kepada kita. Sekarang orang kagum ke kita, muji ke kita dengan segala cara kita memamerkan diri kita. Terus jadi gimana? Paling hilang tuh pahala kita, benar? Tidak ada gunanya lah dipuji orang, dikagumi orang. Nah, ngobrol itu ada kecenderungan kita ingin memamerkan pengetahuan, wawasan, pengalaman. Mungkin ada saatnya diperlukan kalau ditanya secukupnya. Tapi kalau kita tiba-tiba celetuk sendiri, ngomong ini, ngomong itu, yang sebetulnya orang lain tidak perlu kepada omongan kita, rugi sendiri. Hal lain adalah perdebatan. Nah, hadirin, kadang kita berdebat itu bukan mencari kebenaran. Kita berdebat itu karena mencari kemenangan diri sendiri, ingin kelihatan paling benar. Ini makanya Rasulullah SAW juga menjanjikan rumah yang paling tinggi di sorga bagi orang yang meninggalkan perdebatan walaupun dia benar. Bukan tidak boleh bertukar pikiran, tapi jangan berdebat. Kalau debat itu kecenderungannya nafsu. Tapi kalau bermusyawarah, bertukar pikiran, tidak ada nafsu di sana. Karena yang dicarinya adalah keridhaan Allah, kebenaran. Sehingga dari nadanya juga beda. Kalau nada orang bertukar pikiran mah sejuk. Tapi nada orang berdebat, ada kecenderungan mengangkat diri dan menjatuhkan. Hindari hadirin, kalau kita seorang pedagang, berdebat dengan pembeli dan menang. Omongan kita, kapok pembeli itu, belanja di kita. Kalau kita pembeli, kemudian berdebat dengan yang dagang, dan menang omongan kita, tukang dagang nggak mau dibeli oleh kita. Kalau jadi suami, berdebat dengan istri, dan menang dengan kehebatan kita berdalih, istri bungkem, nggak mau lagi memberikan informasi yang manfaat, karena kitanya bersikap begitu. Dan kalau istri berdebat terus dan menang dari perkataannya, sudah memojokkan suami, suami jadi saya pengen lembur terus, nggak mau pulang ke rumah. Beneran ini hadirin, kalau dengan tetangga kita berdebat dan menang omongan kita ya, karena kita carinya kemenangan diri, itu udah kita kehilangan teman, kehilangan tetangga dekat. Makanya kalau sedang hati nafsu ingin menang, hindari perdebatan ya, bukan menghindari kebenaran. Ada saatnya ketika sedang sejuk, jernih, kita bisa berbicara baik-baik. Jangan berdebat, bapak-bapak. Halo, dengan istri tuh ya, kan istri ya begitulah ya. Wanita tuh dibuat dari tulang apa? Bukan tulang kering, tulang kering, tulang rusuk. Tulang rusuk yang bengkok kalau dikerasin bisa patah, dibiarkin tetap bengkok. Dibijakin, sabar, Masya Allah. Nah hadirin sekalian, ilmu berdebat ini memang gatel sekali ya. Suka ingin aja kita tuh mendebat orang. Tapi kalau orang itu jadi terluka hatinya, tidak ada kebenaran yang didapat. Boleh saya cerita, ada seorang ustadz dulu yang mengajari saya. Udah cerita belum di sini? Belum? Sudahlah ya. Bapak udah dengar kan? Udah, tolong ceritakan. Nah hadirin, jadi suatu saat dulu saya tuh suka sekali dulu waktu masih muda, ilmu, baru mulai belajar agama. Saking senangnya bersolawat, solawat banyak, sehari itu ribuan, kadang-kadang duduk dengan kacang kedelai. Karena saya juga tidak merasa itu melakukan kesalahan, saya merasa ini cinta ke Rasul gitu ya. Terus ada seorang ustadz, kawan, ilmunya jauh lebih tinggi.
Beliau tidak melarang, tidak mendebat, bahkan beliau ikut duduk di sana. Saya sedang sholawatan tuh dengan kacang kedelai yang agak banyak itu 4.400. Sampai selesai beliau nunggu. Lalu beliau berkata begini, tuh sangat senang kepada Rasul ya. Ya iya dong Ustaz, makanya saya bersolawat sebanyak ini. Ini sholawat apa yang saya sampaikan, sholawat apa gitu ya, yang saya memang baru dapat ilmunya juga. Oh ini ditulis oleh ulama, oleh Rasulullah. Oh kelihatannya ini oleh ulama Ustaz. Oh ulama ini pasti mencintai Rasul ya. Oh pasti. Menurut sholawat yang dilakukan ulama dengan sholawat yang dilakukan Rasulullah, kira-kira mana yang terbaik? Dengan sambil senyum beliau tuh. Oh, pasti yang terbaik sholawatnya Rasulullah SAW. Karena ini kan dibimbing oleh Allah. Oh gitu ya ya. Alhamdulillah, nun ya pulang aja. Nah sesudah itu saya mikir. Tidak ada perdebatan, tidak ada koreksi, tidak ada apa. Tapi dan beliau sangat sabar menunggu itu berjam-jam duduk di sana. Dan saya lihat ini cara penyampaian yang bijaksana yang membuat orang bisa berpikir lebih jernih tanpa merasa digurui, tanpa merasa direndahkan. Karena orang yang melakukan itu juga boleh jadi baru sampai di sana ilmunya ya tidak merasa itu sebuah salah karena orang baru tahu segitu-gitunya ya. Nah hadirin sekalian, ini sebuah pengalaman yang sangat berkesan bagi saya, seseorang yang ingin menyampaikan sesuatu yang dipahaminya lebih benar, tanpa perdebatan, tanpa kata-kata yang memojokkan, tanpa sesuatu yang membuat orang lain tertekan, tapi tersampaikan. Semoga Allah menyayangi beliau dan memuliakannya, karena sampai sekarang ini sudah hampir 20 sekian tahun tetap terbayang kebaikan beliau. Hadirin sekalian, mudah-mudahan Ramadan ini, sebelum Ramadan bahkan kita sudah mulai melatih diri untuk saum dari perkataan maksiat, juga saum dari perkataan sia-sia. Faliyaqul khairan aw liyasmut. Semoga Allah menuntun kita sehingga setiap ucapan kita dalam kebenaran dan bisa dipertanggungjawabkan dunia wal akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sampai jumpa di Masjid Al-Latif pagi ini saudaraku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.